Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bab 1-3 saya yang berjudul pengukuran kinerja supplier bahan baku pada PT XYZ dengan metode ANP dan TOPSIS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirda Faricia Utama dengan NIM 221031203. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang, di mana industri furniture ini merupakan salah satu sektor manufaktur yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan produk baik itu rumah tangga, perkantoran, dan komersial lainnya. Nah, menurut laporan Asmindo, Indonesia memiliki potensi besar di pasar domestik dan internasional dengan nilai ekspor furniture yang mencapai 2 miliar US dollar pada tahun 2023. Kemudian, menurut BPS, pada tahun 2017 sampai 2023, jumlah perusahaan industri furniture skala mikro dan kecil mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada gambar. Namun, PT XYZ ini belum memiliki sistem prioritas penilaian supplier yang jelas yang bisa dilihat pada tabel bahwa penilaian suppliernya masih terkesan acak. Nah, PT XYZ ini pernah mengalami keterlambatan pasokan yang menyebabkan penurunan output hingga 10% yang berdampak pada kepuasan pelanggan, di mana seharusnya kondisi idealnya adalah tersedianya sistem evaluasi supplier berbasis kriteria dan bobot yang terukur, sehingga menyebabkan terjaganya kelancaran rantai pasok, meningkatnya kualitas produk, juga pengambilan keputusan yang lebih strategis. Nah, kenapa sih penelitian ini penting dilakukan? Karena terdapat beberapa resiko yang akan terjadi jika tidak ada evaluasi yang tepat, seperti keterlambatan produksi, ketidakpastian kualitas bahan baku, dan juga potensi kerugian finansial. Maka dari itu, diangkatnya rumusan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu perlunya dirancang sistem pengukuran kinerja supplier untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dari rumusan masalah tersebut, berikut beberapa pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan kriteria pengukuran kinerja suppliernya, terus juga menentukan bobotnya dengan metode ANP, terus dilakukan pengukuran dan peningkatan dengan metode TOPSIS, dan juga diberikannya rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Di sini juga ada beberapa manfaat penelitian, baik itu bagi peneliti, bagi perusahaan, dan juga bagi universitas. Di sini juga ada ruang lingkup atau batasan masalah agar penelitian tersebut dapat terarah seperti penelitian ini dilakukan pada PT XYZ yang bersifat multi supplier, dan juga pembahasan masalah ini dibatasi hanya sampai memberikan usulan yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. Kemudian masuk di bab 3 metodologi penelitian, di mana di sini ada kerangka kerja penelitian yang menunjukkan alur penelitian yang dimulai dari studi lapangan dan studi pustaka untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menentukan tujuan serta ruang lingkup penelitian. Selanjutnya dilakukan juga pengumpulan data primer melalui kuesioner tentang penilaian kriteria supplier dan data sekunder terkait pemilihan bahan baku serta informasi supplier. Proses ini dilanjutkan dengan menentukan kriteria dan subkriteria evaluasi supplier, menyebarkan kuesioner, lalu menghitung bobot kriteria menggunakan metode ANP. Nah, jika hasil perhitungan memenuhi syarat konsistensi, maka dilanjutkan dengan penyusunan matriks keputusan supplier. Tahap berikutnya adalah perhitungan dengan pemeringkatan supplier menggunakan metode TOPSIS, diikuti oleh analisis pembahasan serta penarikan kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada tahap identifikasi awal yang udah di-mention sebelumnya, ada studi lapangan sampai ruang lingkup penelitian. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Di sini terdiri dari 3 metode pengumpulan datanya, ada observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Di sini untuk jenis datanya ada data primer dan sekunder, di mana di primer ini diperoleh langsung dari responden. Kalau sekunder diambil dari data internal PT XYZ pada periode Juli sampai Desember 2024. Nah, sedangkan sumber datanya ini ada kuantitatif dan juga kualitatif, di mana kuantitatifnya ini diperoleh dari kuesioner tersebut dan diolah menggunakan metode ANP dan TOPSIS. Kemudian kualitatifnya ini berasal dari wawancara dan observasi, yang dimana dapat memberikan informasi deskriptif untuk memahami konteks kerjasama supplier yang lebih dalam. Kemudian di sini ada metode pengolahan datanya yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita melakukan penentuan bobot terlebih dahulu dengan menggunakan metode ANP. Terus dilanjut dengan pengukuran dan peningkatan supplier dengan TOPSIS berdasarkan data kinerja aktual. Nah, di sini ada tahap akhir penelitiannya, di mana ada analisis hasil dan pembahasan, kemudian ditariklah kesimpulan dan saran. Di sini juga ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.